Nah, just info buat kalian yang mungkin tertarik join giveaway ETH seumur hidup gue di sini, kalian bisa tinggal follow IG gue, tag 3 teman kalian dan komentar alamat ETH kalian aja di sana. Pemenangnya itu tiap minggu beda-beda, kalian berkesempatan menang lebih dari satu kali, cukup satu kali komen doang di sini ya. Jadi bagi kalian yang mungkin tertarik join, kalian bisa langsung join giveaway ini, linknya ada di deskripsi di bawah. Nah, terus gue buat kalian yang gak pengen ketinggalan info terupdate mengenai cryptocurrency, biasanya gue post di sini. Biasanya mengenai analisa market gue post di sini gratis buat kalian, jadi nggak ada VIP, semuanya gratis aja di sini. Kalau misalkan ada koin-koin yang lagi under value, yang kira-kira lagi bakalan breakout atau naik, juga gue kadang share di sini ya. Jadi mungkin bagi kalian yang nggak pengen ketinggalan update info mengenai cryptocurrency, kalau misalkan gue lagi nggak keburu buat ngepost di YouTube, akan gue post di grup ini. Kalian bisa join, ini gratis, linknya ada di deskripsi di bawah. Dan gue udah buka posisi kemarin, sempet ketika pada panic sell semua, gue ada buka posisi long, salah satunya di ADA di sini, dan saat ini udah running profit sekitar 30% lebih. Ini bisa aja gue biarin hingga sampai ribuan persen temen ya. Jadi enaknya di sini tuh di Bingbong sama seperti LMT, kalian bisa tinggal copy trade trader ahli, kalian nggak perlu pusing lagi trading sendiri, atau mungkin sering loss teman, mungkin kalian bisa tes copy trading di Bingbong. Kalian bisa ke menu copy trade di sini. Lalu kalau misalnya kalian pengen follow gue, kalian tinggal ketik nama Kendrick aja di sini. Lalu kalian bisa follow, followers gue udah ada sekitar 600 orang lebih teman di sini ya. Jadi mungkin bagi kalian yang tertarik copy trade teman, di luar dari kalian bermain spot market, mungkin kalian bisa coba diversifikasi ke copy trade juga. Cukup tinggal deposit USDT doang di sini, lalu follow gua. Jadi simpel itu doang teman. Buat tutorialnya kayak gimana semuanya, link join ada di deskripsi di bawah. Nah teman, di grup trading Kendrick Kalimin itu gue itu nggak menerima tanam modal, tidak menerima investasi, nggak meminta duit, maupun nggak membuka grup VIP ya. Jadi kalau misalkan ada grup lain yang mengatasnamakan gua, mereka itu menawarkan investasi, menawarkan tingkat pengembalian tertentu dalam jangka waktu tertentu, yang mengatasnamakan gua itu bukanlah gua teman-teman ya. Sampai grup ini tuh gua ubah profile picture itu menjadi grup trading Kendrick Kalim yang nggak menerima tanam modal dan investasi. Jadi ya dengan kalian bantu report itu, kalian beneran ngebantu gue banget lah ya. Jadi di sini juga disclaimer on, kalau misalkan ada orang yang kena temennya dari grup investasi bodong gitu ya, itu udah di luar dari tanggung jawab gue ya. Karena gue juga bukan yang ngelola grup palsu tersebut. Ya paling apa yang bisa kita lakukan, kita hanya bisa membantu report temen ya. Jadi mungkin kalau misalkan kalian ada menemukan grup tersebut, kalian bisa bantu report, itu akan sangat membantu banget daripada nanti banyak korban berjatuhan dikarenakan grup palsu tersebut. Nah teman-teman, kita bakal langsung pick aja untuk pemenang di minggu ini. Totalnya udah 4.700 orang yang ngikutin giveaway ini sejauh ini. Kita langsung mulai aja ya. Oke, jadi pemenangnya adalah Agung Putra ya. Ini kita langsung cek aja untuk Instagramnya. Oke, eligible untuk menangkan giveaway ini. Ada alamat TTH-nya juga, jadi kita bisa kirim ya. Dan kita send aja untuk nilai giveaway-nya. Oke, dan udah sukses teman, jadi sesimpel itu untuk join giveaway mingguan ini. Nah, jadi sebenarnya apakah kita udah rebound atau belum? Jadi kemarin kan selama 2 hari ini bahkan ya. Jadi selama 2 hari ini kita ngeliat BTC udah kembali rebound setelah dia sekali lagi teman, sekali lagi dia menyentuh support teman yang ada di downtrend channel ini. Jadi downward channel ini udah gue gambarkan dari kapan teman? Bahkan waktu harga Bitcoin masih di sini udah gue gambarkan ya downtrend channel ini. Jadi dari tanggal 8 Juli sendiri udah gue gambarkan garis ini teman. Dan sampai saat ini bahkan masih working gitu ya. Jadi sampai saat ini bahkan kita masih di dalam channel ini. Padahal dari gue gambar sampai saat ini udah hampir 2 minggu teman. Jadi kita mengalami rebound persis teman ya, persis dari ini teman. Jadi meskipun kita udah menyentuh sekali, ini kita double bottom, setelah itu kita rebound dengan lebih kuat. Dan sampai saat ini bahkan kita itu nggak menyentuh titik resist atasnya teman ya. Jadi kan sebelumnya kita menyentuh yang ini reboundnya masih berada di tengah-tengah. Jadi kita belum menyentuh titik resist atas. Kita menyentuh titik resist atas itu cuman bener-bener ya paling cuman 2 kali, ada di sini sama di sini. Yang ini nggak exactly nyentuh. Yang ini apalagi teman-teman, yang ini nggak bisa dianggap kita berada di dalam downtrend channel. Downtrend channel yang mulainya itu per tanggal 3 sampai 18 Juli. Jadi sampai saat ini kita bahkan masih bisa di downtrend channel ini. Jadi pertanyaannya, apakah rebound ini sudah membuktikan Bitcoin reversal atau belum? Ya pasti jawaban ini sama sekali belum teman-teman ya, sama sekali belum, dikarenakan nggak ada pertanda kita breakout keluar dari downtrend channel ini. Jadi apa yang harus kita lihat, sama seperti apa yang gue bilang sebelumnya, yaitu ditandai dengan breakout, lalu koreksi nggak apa-apa lah, koreksi sedikit nggak apa-apa seperti ini teman-teman ya. Jadi kita breakout, setelah itu kita koreksi,
Setelah itu kita langsung move into a higher high. Nah, itu pertanda bahwa kita sudah breakout dan berhasil keluar dari downtrend channel ini. Dan sampai saat ini teman-teman, kalau misalnya gue lihat Bitcoin, sampai saat ini gue masih percaya bahwa kita ini kemungkinan besarnya lebih ke breakdown dibandingkan kita breakout ke atas gitu ya. Karena ya udah gue jelasin teman-teman ya dari sebelum-sebelumnya bahwa pola downward channel ini udah dibuktikan bahwa ini cenderungnya itu lebih ke break ke bawah. Jadi dari pola aja kita bisa tahu teman-teman ya. Meskipun pola itu nggak menentukan, tetapi probabilitas 70% dari hasil pola downward channel biasanya dia lebih break ke bawah dibandingkan break ke atas. Ada beberapa skenario dia break ke atas, cuman ya itu kemungkinannya lebih kecil atau probabilitasnya bisa dibilang 30%. Dan ini udah dibuktikan juga dari beberapa rising channel yang endingnya ini beberapa kali sudah breakout teman-teman ya. Maka kalau sebaliknya downward channel dia itu berkebalikan teman-teman. Dia hasilnya biasanya lebih ke break ke bawah. Jadi kalau misalnya kita lihat dari time frame harian untuk Bitcoin, nah kalau kalian perhatikan ini juga cukup bahaya teman-teman ya. Kalau misalnya kita closing dengan candle ekor di atas seperti ini, bahkan ini candle ekor di atas sendiri udah nyentuh resist atas ya. Jadi tadi mungkin kita lihat 2 jam atau 4 jamnya dia itu belum menyentuh resist atas, tapi dari hariannya kelihatannya dia udah menyentuh teman. Jadi dari harian sendiri kalau misalnya kita ada ekor di atas seperti ini, kemungkinan besar di candle harian berikutnya atau besok kan kita udah open di new week teman-teman ya. Jadi pertanggal 19 Juli sampai 26 Juli itu kita udah membuka candle mingguan yang baru. Dan kalau misalnya kita ninggalin ekor di atas seperti ini, kemungkinan seminggu berikutnya itu nggak terlalu mungkin akan berujung baik untuk Bitcoin teman-teman ya. Ya nggak berujung baik lah kalau menurut gue ya. Nah ini time frame weekly-nya sendiri teman-teman. Kalian bisa perhatikan di sini ya. Ini juga dari Elliott Wave sendiri, ini wave yang kelima ini masih tanda tanya apakah kita sudah berada di wave kelima atau belum. Kalau misalkan kita langsung jatuh teman-teman, entah itu di daerah 27 atau 25, ya berarti kemungkinan besar wave kelimanya ada di level itu. Itu juga belum memastikan gitu ya. Pokoknya kita harus ada konfirmasi breakout, baru memastikan bahwa memang wave kelima itu berada di daerah level 25 sampai 27. Cuman ya seperti yang gue bilang, meskipun Bitcoin jatuh ke level itu, teman-teman, ke level 25 sampai 27, tetap ada momentum bullish ya. Jadi bisa aja dia langsung strong rebound karena overall dari tren Bitcoin dari tahun lalu sampai sekarang ini masih kehitung uptrend. Dan ini penurunan saat ini masih kehitung koreksi. Jadi bukan kehitung downtrend, teman-teman ya. Jadi overall Bitcoin masih ada chance, ada kesempatan buat naik sampai 1 sampai 2 miliar teman-teman dalam setahun 2 tahun ke depannya. Cuman ya untuk jangka pendek mungkin aja kita bisa turun lagi teman-teman ya. Untuk saat ini memang arahnya masih lebih ke downtrend teman-teman. Itu sebabnya gue juga open posisi entah di LMT di Bing Bond. Ini juga gue open posisinya masih short dan statusnya sampai saat ini masih profit. Jadi ya gue lihat aja probabilitas yang mana yang lebih cenderung harusnya keluar gitu. Kalau misalkan lebih cenderung ke short ya gue akan open posisi yang short. Kalau lebih cenderung ke long ya gue akan open posisi yang long. Saat ini belum ada pertanda kita breakout. Setelah breakout kita koreksi dikit, mungkin itu gue akan open posisi long di sana. Cuman saat ini kan kita masih berada di downtrend channel ini. Itu sebabnya saat ini memang lebih ke arah short dibandingkan long. Jadi itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga bisa membantu. Ini next target juga gue akan ngeliat teman-teman ya supportnya dari level yang ini teman. Jadi ini kan kita sempat nyentuh lower low di tanggal 22 Juni ya. Yang ada di level 28.000. Jadi estimated next support kalau dari garis ini sendiri, ya ini kemungkinan besar di daerah 27.000. Jadi ini sebenarnya garisnya ini agak lebih ini teman-teman ya, agak lebih lebih turun dikit gitulah. Jadi dari sini connect ke sini ini makin lama makin turun. Jadi itu sebabnya kenapa gue bisa bilang estimated next support di daerah level 27. Tapi bisa aja kita break ke bawah entah ke 26 25 lalu kita baru rebound, itu juga bisa terjadi. Itu aja teman-teman untuk info kali ini, semoga bisa membantu teman dan bermanfaat, dan seperti biasa sampai jumpa di next video. Dadah.